Shalom. Damai di hati. Shalom. Selamat siang semua. Terima kasih karena kita semua ada dalam suasana sorga. Dari ibadah kita dari pagi sampai saat ini. Terima kasih buat hamba-hambanya yang melayani kita. Singersnya, liturgosnya, musiknya yang membawa doa-doa. Terima kasih. Tuhan sudah memberkati kamu sehingga kamu sudah melayani kita di pagi ini. Kita jemaat Smyrna adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu jangan sia-siakan berkat yang ada itu. Luar biasa. Tuhan memberkati kita. Pagi ini firman Tuhan buat kita saya ambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Satu ayat saja. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Pasal 20 ayat 35. Kita membaca bersama-sama. Perikop dari pembacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 ini adalah perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Ayat 35 kita membaca bersama-sama mulai. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya membaca sekali lagi, saya sendiri yang membaca. Tadi jemaat bersama-sama dengan saya, sekarang saya sendiri membaca. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikian firman Tuhan buat kita. Yang berbahagia adalah yang mendengar firman itu, menaruh dalam hati, lalu mengimplementasikannya dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus, tadi firman Tuhan yang dibawa oleh Ibu Kayoi itu bicara tentang kasih. Dan dari semua yang tadi kita baca itu ada 3 hal, yaitu iman, perbuatan, dan iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Karena kasih Allah mengasihi kita, maka Allah mengutus Yesus ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kita. Sebenarnya Bapak Ibu dengan saya yang harus mati karena kelakuan kita. Tapi Allah bilang, Yesus, anakku turun saja. Karena saya mengasihi dan saya sudah berikan mereka kepadamu. Dan mereka adalah milikmu. Karena itu engkau menanggung. Luar biasa itu. Ya. Dan dia mati. Dia bangkit dan kita sudah merayakannya. Merayakan Jumat Agung, terus Paskah, terus kenaikan. Hari ini besok pencurahan Roh Kudus. Itu karena kasih. Kalau bukan kasih, tidak mungkin rentetan peristiwa itu terjadi. Tapi karena kasih. Karena itu Bapak Ibu dengan saya, kasih yang kita sudah dapat dari Tuhan jangan disia-siakan untuk melakukan yang terbaik buat dia. Pembacaan kita di pagi ini juga berbicara tentang kasih, tetapi dalam hal memberi. Berbicara tentang kasih, tapi dalam hal memberi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus. Firman Tuhan buat kita di hari ini adalah bagian dari pidato perpisahan Rasul Paulus kepada para pemimpin gereja di Efesus, yaitu para penatua-penatua di Efesus. Poin utama dari ayat ini adalah tentang keteladanan Paulus. Dia berbicara tentang keteladanan Paulus. Paulus menyampaikan keteladanannya kepada jemaat itu supaya jemaat itu mengikuti keteladanannya. Bagaimana dia membantu. Keteladanannya itu adalah bagaimana dia membantu orang-orang yang lemah sesuai dengan perkataan Tuhan. Jadi kita juga surat ini datang kepada kita, datang bukan lagi kepada jemaat Efesus, tapi kepada kita untuk kita juga saling membantu, saling menolong. Karena itu
seruan atau itu imbauan atau itu permintaan dari Tuhan Yesus. Jemaat yang saya kasihi, Paulus mengingatkan jemaat Efesus melalui pekerjaannya bahwa dia katakan bahwa saya bekerja keras. Sepanjang pelayanan saya bekerja keras. Dia bekerja keras untuk apa? Untuk menunjang dirinya dalam pelayanan, tetapi juga bekerja keras untuk menunjang teman-temannya membantu dia dalam pelayanan, tetapi juga membantu jemaat-jemaat yang dia layani. Makanya kalau kita baca di Kisah Rasul bagian yang itu, dia itu penjahit tenda. Dia jahit tenda dan dia jual untuk membantu pelayanannya jemaat. Paulus mengingatkan jemaat Efesus tentang pentingnya membantu orang lain. Karena itu menunjukkan sikap kasih, itu menunjukkan sikap kepedulian bagi orang yang lemah. Dan sikap kasih dan sikap kepedulian itu diminta untuk semua orang percaya harus memiliki. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki sikap kasih itu, sikap kepedulian itu. Tapi kalau kita tidak memiliki itu, bagaimana kita mau dikatakan sebagai pengikut Yesus? Jemaat yang saya kasih dalam Yesus. Paulus mengutip perkataan Yesus yang tidak. Perkataan Yesus yang tadi kita baca itu dikatakan oleh Paulus bahwa itu tidak terdapat di dalam Injil-Injil yang lain. Mungkin dikenal dalam tradisi lisan atau pengajaran gereja mula-mula. Karena memang gereja mula-mula itulah yang melakukan itu. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2, kita baca dalam Kisah Rasul pasal 4, itu berbicara tentang cara hidup jemaat. Dan cara hidup jemaat mula-mula dari Kisah pasal 2 dengan pasal 4 itu adalah ya sehati sejiwa. Kalau sehati sejiwa tidak bisa menyakiti orang lain. Iya, tidak boleh. Tuhan marah kalau kita menyakiti orang lain karena sehati sejiwa. Dan kalau tidak sehati sejiwa dan terus seperti itu pasti buyar, tidak akan tidak akan bertahan lama karena tidak ada kasih. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi jemaat mula-mula itu sehati sejiwa, yaitu apa yang menjadi milik pribadi, apa yang menjadi propertinya, menjadi kekayaannya, dia tidak pertahankannya sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia jual dan hasilnya untuk kebersamaan. Dan seperti orang yang ada di dalam pembacaan kita atau dalam itu yaitu tentang seorang yang bernama Yusuf, ya orang yang disebut anak Yusuf yang disebut Rasul Barnabas, orang dari Siprus, ya orang dari Siprus, anak penghiburan kalau disebut Rasul. Dikatakan dia menjual tanahnya atau menjual apa yang menjadi propertinya, rumah, tanah, hasilnya dia kasih bawa taruh di depan rasul-rasul, dan rasul-rasul itu membagi sesuai dengan kebutuhan jemaat itu sehingga mereka mengalami tidak kekurangan karena mereka mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk harus ya mengalami kasih itu, punya kasih, punya kepedulian. Nah ini menekankan prinsip dasar kekristenan. Itu prinsip dasar kekristenan itu. Untuk mengasihi, ya menolong, ya menghargai, menghormati. Ini nilai-nilai Kristiani yang sudah menjadi norma dan juga menjadi nilai di Anda, di keluarga, di masyarakat. Sudah di dalam budaya kita itu. Jadi itu yang kita jaga jemaat. Ayat ini mengajarkan bahwa bekerja keras dan membantu orang yang membutuhkan adalah tindakan yang mulia. Jadi kita bekerja keras ya memang untuk keluarga kita. Tetapi juga kita menyadari bahwa yang membuat kita bisa bekerja itu Tuhan. Dan Tuhan kasih untuk supaya kita juga membantu orang lain. Itu menolong orang lain.
Karena memang itu adalah ajaran. Apa itu diajar oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar itu, jemaat. Jadi hal ini memotivasi kita orang Kristen untuk menolong dan memberkati orang lain. Jadi kalau itu Bapak Ibu, kita orang Kristen ya harus ikuti teladan Yesus. Jangan kita ikut ya Yesus baru di luar sana itu kelakuan kita tidak seperti Yesus. Yang malu adalah Yesus. Yesus malu karena kita ikuti dia tapi tidak seperti dia. Iya. Memang kita tidak pikir sampai di situ. Tidak pikir sampai di situ tapi Tuhan tahu semuanya. Iya, kita tidak pikir sampai di situ tapi Tuhan lihat itu bagaimana. Kau ikut saya tapi kau pun cara itu tidak seperti itu. Kau pun cara tidak seperti saya. Ya, ini yang kita jaga jemaat yang saya kasih. Jadi Kisah Rasul pasal 20 ayat 30 ini Tuhan Yesus mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau hukum ekonomi, ilmu ekonomi itu kalau memberi kan berkurang. Karena kasih keluar terus berkurang itu. Iya, tetapi firman Tuhan memberi bukan berkurang. Memberi itu bertambah. Jadi memang memberi itu dampaknya mengurangi apa yang kita miliki. Namun menurut Tuhan Yesus, memberi itu membawa kebahagiaan yang besar daripada menerima. Jadi kita memberi membawa dampak positif yang besar bagi kita daripada yang menerima. Tapi sama-sama berbahagia. Karena kita memberi kita bahagia, yang menerima juga dia bahagia karena dia kesempatan, dia kesulitan kita memberi. Jadi dia berbahagia atas kesulitan yang tadi dia hadapi. Dan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Karena pasti sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang berbahagia adalah yang memberi. Bukan yang, ya tapi dikatakan juga yang berbahagia adalah yang memberi. Tapi bukan yang memberi. Yang berbahagia adalah yang memberi, bukan yang menerima. Tapi juga Bapak Ibu yang dikasih oleh, memberi itu bukti. Memberi itu bukti bahwa kita mengerti firman Tuhan. Memberi itu bukti bahwa kita mengerti firman Tuhan. Memberi juga bukti bahwa kita menghormati Tuhan. Memberi juga bukti bahwa kita menghargai Tuhan. Memberi juga bukti bahwa kita menghormati dan menghargai segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Dan memberi juga bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita tidak memberi, tidak menolong orang lain, sama dengan kita tidak mengasihi Tuhan. Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dan juga memberi itu adalah perintah Tuhan. Memberi itu adalah perintah Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Tetapi juga dari Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Di mana ada orang Farisi yang mencobai Tuhan Yesus. Dan bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, mana yang paling penting dalam hukum Taurat? Dan Tuhan Yesus menjawabnya. Dia katakanlah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Atau dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan Allah, ya kita mengasihi kita. Kalau kita mengasihi sesama kita juga, kita mengasihi kita juga. Iya. Jadi kalau kita tidak mengasihi orang lain, sama dengan tidak mengasihi diri. Iya. Dan itu berarti tidak ada jiwa sosial. Iya. Jemaat yang saya kasih. Jadi firman ini menegaskan pentingnya kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada manusia. Dan ini adalah inti dari ajaran Kristiani. Tuhan Yesus mengatakan semua hukum dan perintah lainnya
bergantung pada kedua hukum ini. Jadi ada 10 perintah Tuhan. Berarti 8 itu tergantung kepada 2 ini. Iya. Dalam pembacaan kita itu ada 4 hal yang saya mau sampaikan secara singkat buat kita. Pertama itu kebahagiaan dalam memberi. Kebahagiaan dalam memberi. Walaupun menerima, namun mendatangkan kebahagiaan. Seperti yang tadi saya katakan. Kita memberi, ya dia menerima, tetapi juga mendatangkan kebahagiaan buat kita. Buat orang yang menerima itu. Apalagi yang memberi. Yang memberi itu yang membawa kebahagiaan yang lebih mendalam. Karena itu perintah Tuhan. Tetapi juga dia memberi karena dia mau melihat orang lain juga merasa bahagia. Ya. Ya. Kalau kita tidak mau orang lain bahagia, tidak mungkin kita ini. Jadi memberi itu ya karena kita juga melihat orang harus bahagia. Tidak mungkin kita melihat orang susah datang sama kita dan kita biarkan. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Dan itu yang dikatakan dalam Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Jadi kalau mau supaya kita diberi, kita beri. Iya, itu konsep Alkitab. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribahanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi ukuran yang kita pakai itu yang Tuhan pakai buat kita lagi. Jadi kalau kita memberi yang terbaik, pasti Tuhan kasih yang terbaik. Kalau kita kasih yang biasa-biasa, kita juga pasti terima yang biasa-biasa. Karena memang itu sudah dinubuatkan, sudah diundangkan di dalam firman Tuhan untuk dilakukan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 berkata, barang siapa mempunyai harta dunia dan melihat saudaranya kekurangan, tetapi menutupi pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Ya. Jadi, kalau kita tidak mengasihi, kita menutup hati kita, ya pertanyaan itu bagaimana kalau Tuhan mau? Ya, Tuhan juga pasti menutup hatinya bagi kita, karena ya tidak ada kasih dalam hidup kita. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya memberi dengan sukacita. Karena membawa berkat dan kebahagiaan baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Yang kedua itu adalah pembelajaran dari pemberian. Pembelajaran dari pemberian. Kata pemberian itu mengajar kita untuk merasa cukup dan menghargai apa yang kita miliki, untuk mengelolanya secara bijak. Merasa cukup berarti ya pasti puas. Merasa cukup berarti pasti lega. Tetapi juga merasa puas pasti juga bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ya. Dan juga perlu ketahui bahwa merasa cukup adalah sikap mental yang bisa membantu orang lain. Merasa cukup adalah sikap mental untuk membantu orang lain. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Dari Korintus pasal 2 ayat 9 sampai dengan Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Berbunyi demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, kita ini baru diberi tanggung jawab besar dari sinode dan klasis. Yaitu 100.000 per jiwa. Saya duduk renungkan itu. Saya bilang itu. Sinode ini dia tidak punya income tetap. Klasis juga tidak punya income tetap. Kalau macam Stak Pensentani punya income tetap. Karena ada DIPA-nya. Ada RKKL-nya. Iya.
Jadi pegawai-pegawai saya itu tidak bisa susah. Gaji mereka jalan dan semua kegiatannya uangnya sudah ada. Tergantung bagaimana memanage kegiatan dengan bagus supaya mereka mengalami remah-remahnya dalam kegiatan itu. Iya. Tapi kalau sinode klasis tidak. Yang menopang itu adalah jemaat. Karena jemaat di bawah sinode dengan klasis. Jadi program mereka kita topang, kita dukung. Dan itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi kita memberi bersama dengan mengasihi Tuhan melalui organisasi ini. Jadi kalau kita menunjang maka kemah Injil tetap hidup. Kalau kita tidak menunjang kemah Injil mati. Iya, karena yang menjadi roda untuk memperlancar semua pelayanan hanyalah finansial. Tanpa finansial tidak mungkin. Paulus melayani bekerja keras untuk itu. Selain dari jemaat-jemaat yang dia bangun di Asia kecil membantu dia. Karena itu permintaan dari sinode, dari klasis, firman Tuhan bilang, beri maka kamu pun akan diberi. Ujilah aku, apakah aku tidak membuka tingkap langit dan curahkan berkat sehingga penuhlah lumbung-lumbungmu. Akan tercurah keluar, dimasukkan dalam ribahanmu dan keluar. Ya, karena penuh. Iya, firman Tuhan. Itu ya dan amin. Iya. Ya dan amin bagi yang percaya. Tapi bagi ya tidak bisa ya dan amin bagi yang tidak percaya karena kita khawatir untuk memberi. Ya, memang situasi kondisi yang ada. Tapi ingat dalam Alkitab tentang perempuan janda yang memberi 2 peser. Ketika Yesus angkat muka dia pas lihat. Sehingga dia katakan kepada murid-murid bahwa dari semua orang yang datang ini memberi dari kelebihan. Tetapi janda ini memberi dari apa yang menjadi kekayaannya, itu 2 peser. Dan Yesus mengatakan bahwa di mana Injil diberitakan nama itu, janda ini diberitakan. Hari ini juga saya memberitakan dia. Dan sudah berapa kali saya memberitakan dia juga. Menyaksikan dia di dalam khotbah saya tentang perempuan janda ini. Juga seperti janda yang di Sarfat yang membantu Elia itu. Iya. Jadi apa yang kurang di dalam Alkitab? Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang kurang itu. Yang kurang adalah karena kita kurang menyelidiki Alkitab. Yang kurang adalah karena kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang kurang bagi kita. Jemaat yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, percaya pada pemeliharaan Tuhan. Percaya pada pemeliharaan Tuhan itu. Hari ini kita ada karena pemilihan Tuhan. Ada amin? Amin. Kalau tidak ada yang bilang amin berarti dia hari ini ada bukan karena Tuhan. Karena dia punya kekuatan. Tapi kita percaya bahwa kita ada di hari ini karena anugerah Tuhan. Dan kita semua alami itu. Luar biasa. Siapa yang bisa membalas anugerah Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu tidak ada. Ya. Anugerah Tuhan itu besar dalam hidup kita. Besar yang tidak bisa dihitung dengan nilai. Tidak bisa diukur dengan alat-alat yang canggih. Karena bisa mau ukur kasih Tuhan itu nanti ukur sampai akhirnya alat itu jatuh sendiri atau patah sendiri atau kalau itu baterai mati sendiri. Karena mau mengukur kasih Tuhan itu. Jadi Tuhan bilang, oh jadi kau mau ukur kasih saya kah? Lalu kau hidup itu karena siapa? Tidak perlu untuk ukur lagi tapi rasakan saja bahwa kau hadir itu karena saya. Iya, jadi kita hadir di pagi ini karena anugerah Tuhan. Luar biasa bagi kita, Bapak Ibu. Kita memberi karena anugerah Tuhan. Kita memberi karena kita belajar untuk mempercayai Tuhan. Bahwa Tuhan akan memelihara kita. Jemaat yang saya kasih dalam Yesus. Seperti dikatakan dalam Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahan akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi Salomo mengatakan bahwa muliakan Tuhan dengan
kekayaanmu. Iya. Karena apa yang kita miliki itu karena milik Tuhan, makanya. Karena itu pakai memuliakan Tuhan. Pakai untuk melayani Tuhan. Pakai untuk membantu pekerjaan Tuhan. Karena kita tidak rugi. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus mengatakan yang berbahagia adalah yang memberi, bukan yang menerima. Tapi yang menerima juga berbahagia karena dalam kekurangan kita bisa menolong dia. Sehingga dia juga berbahagia dan dia bersyukur. Dan dua-dua sama-sama memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ayat ini mengajarkan bahwa ketika kita menghormati Tuhan dengan harta kita, maka Tuhan akan memberkati kita dengan berkelimpahan. Jadi kalau kita kalau kita memberi berarti kita menghormati Tuhan. Maka Tuhan juga akan memberkati kita dengan berkelimpahan. Bisa juga kita baca dalam Maliaki pasal 10. Maliaki pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu, Maliaki pasal 3 ayat 10 ini itu terkenal di gereja-gereja. Bala seluruh persembahanmu seluruh persembahan perpuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan. Saya pikir begini, jemaat. Seluruh perpuluhan berarti dari hasil kita ya, hasil pekerjaan kita. Apakah pekerjaan di kota, apakah pekerjaan di ladang. Kalau di kota itu berarti menjadi PNS, menjadi P3K, menjadi pegawai swasta BUMN, ya, menjadi driver, menjadi security, menjadi cleaning service, menjadi dokter, suster, mantri, menjadi polisi, menjadi TNI, menjadi pilot, dan lain sebagainya. Itu bekerja di kantor. Diimplementasikan seperti begitu. Tetapi kalau bekerja di ladang seperti petani, dan lain sebagainya. Dan hasil dari pekerjaan kita itu, kita bawa ke rumah Tuhan. Ini konsep Alkitab. Jadi kalau persembahan kita, perpuluhan kita, tidak boleh disalurkan sembarang. Karena itu harus dengan bijak mengatur perpuluhan itu. Mengatur keuangan kita. Yang Tuhan punya hak, kasih buat Tuhan. Itu bawa ke gereja. Lalu nanti mau kasih ke hamba Tuhan, mau kasih ke gereja, mau kasih ke orang miskin, atau orang yang kekurangan. Itu lagi atur di situ. Jadi jangan yang Tuhan punya itu langsung kasih ke orang lain, tidak boleh. Tidak boleh begitu. Kita sudah salah itu. Jadi Tuhan punya perpuluhan itu Tuhan punya hak, bawa ke rumah Tuhan. Lalu nanti kita mau kasih ke yang lain, mau kasih sama saya, ya bawa saya punya sendiri ke sini. Dan kalau mau bawa kepada itu Pantai Jompo, bawa Pantai Jompo punya ke sana. Terus mau bawa ke untuk membantu gereja, membangun gereja, bawa ke sana. Seperti itu. Iya. Bapak Ibu, saya berkhotbah itu bukan berarti supaya Bapak Ibu kasih saya uang, tidak. Tetapi memang saya gumuli selama ini. Saya berdoa, Tuhan, mana yang saya harus sampaikan kepada jemaat? Iya. Bergumul khotbah terus itu. Oh iya. Jadi bukan kami hanya datang berdiri atas baru bicara sembarang-sembarang. Tapi menggumuli. Doa itu. Jemaat. Jadi hamba-hamba Tuhan, mereka melayani itu, bergumul terus. Kita bersyukur. Saya bersyukur kepada Bapak Yofsan, Ibu Cynthia, Nona Jessica, ya, Ibu Hamsi, dan juga Bapak Hansaka, juga Bapak John, ya, majelis-majelis yang baru ini. Dan terlebih kepada Bapak Hansaka, selalu saya duduk di rumah merenungkan bahwa saya harus menghargai Om Hansaka. Selalu saya merenungkan itu. Karena Om Hansaka dengan saya itu teman kerja dari awal sampai hari. Seperti Paulus dengan teman-temannya melayani. Iya. Jadi selalu dia bicara saya dengar. Apa yang Pak Hansaka bicara saya dengar itu. Karena memang dia senior, dia tua dalam jemaat. Tapi juga saya tahu bahwa dia bekerja dengan keras. Makanya saya sangat menghargai itu.
Tapi juga dengan demikian saya juga diberkati Tuhan karena saya menghargai orang lain. Jadi Tuhan mengajar kita untuk seperti itu, jemaat yang dikasihi. Jadi sekali lagi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus, ya yang Tuhan punya kasih, bawa ke dalam rumah. Tapi nanti ke pantai jompo, pantai asuhan, membantu gereja, ya dikasih ke sana. Jangan takut kekurangan. Perempuan janda yang kasih 2 peser, perempuan janda yang membantu Elia di Sarfat. Ini pengalaman Alkitab. Masa lalu menjadi pengalaman masa kita di hari ini untuk melayani Tuhan, untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa. Ya. Yang keempat, memberi sebagai anugerah Tuhan. Memberi itu sebagai anugerah Tuhan. Jangan pikir memberi sudah habis jadi itu bukan anugerah Tuhan. Tidak, memberi juga anugerah Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak gerakan kita tidak mungkin kasih. Kadang-kadang saya bilang begitu, saya bilang kalau Tuhan tidak gerakan saya, ya saya tidak bisa kasih karena Tuhan sampai hari ini Tuhan belum gerakan saya punya hati. Selalu doa saya begitu. Karena kalau Tuhan gerakan saya kasih. Karena saya ada sampai hari ini banyak penyakit yang saya alami Bapak Ibu. Penyakit yang saya alami itu penyakit yang mematikan, betul-betul mematikan. Tapi saya berdoa, taruh tangan saya di tempat yang sakit. Tuhan Yesus, matikan biji yang ada di badanku. Dia mati. Kalau biji itu mati, dia tidak bisa menyebar lagi dalam tubuh ini. Karena dia sudah mati. Dan darah Yesus dengan sendirinya hilang. Harus berdoa begitu. Darah Yesus yang bisa kasih mati semua penyakit-penyakit yang ada dalam organ tubuh kita. Karena itu kita berdoa. Jadi kita ini membutuhkan jamahan Tuhan. Kita membutuhkan sentuhan Tuhan. Kita membutuhkan kehadiran Tuhan. Kita membutuhkan sapahan Tuhan. Dan hanya melalui kasih dia bisa hadir. Kalau tidak ada kasih dalam hidup kita dengan dia, tidak mungkin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi memberi adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk memuliakannya. Dan merasakan sukacita dalam memberi. Jadi memberi juga saya memberi bersukacita juga. Karena Tuhan menolong saya. Apalagi kalau Tuhan yang menggerakkan saya, itu lebih lagi. Kalau memberi dengan hanya untuk mencari perhatian, nanti kita kecewa. Kalau kita memberi dengan mencari perhatian saja, nanti kita kasih selesai, sebentar kekurangan. Aduh, sungguh mati saya sudah kasih baru bagaimana ini ya. Iya karena memberi dengan terpaksa atau ini. Tapi kalau memberi dengan sungguh-sungguh, dengan kasih Tuhan, dengan dorongan kuasa Roh Kudus, memberi, ya biar saja nanti Tuhan yang siapkan itu buat saya sebentar itu. Burung di udara saja tidak lapar. Ya. Apalagi kita. Rambut selai pun tidak akan jatuh begitu saja. Di luar dari pemantauan Tuhan. Tuhan perhatikan. Jadi saya pikir firman Tuhan buat kita itu, jemaat Smyrna itu sangat luar biasa, sangat dahsyat. Hanya kita yang kurang dahsyat. Kita yang kurang dahsyat dalam memperhatikan perintah Tuhan buat kita. Jemaat yang saya kasih kesimpulan dari khotbah saya adalah ayat-ayat firman Tuhan buat kita hari ini menekankan bahwa memberi adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk melakukan dengan sukacita agar menerima kasih karunia Tuhan. Alkitab mengatakan pemberian yang ikhlas sebagai persembahan yang harum dan itu berkenan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa memberi adalah tindakan yang memuliakan Tuhan dan sebagai balasan Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian firman Tuhan buat kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati.